sudah menyampaikan secara tertulis Pak dari setiap pengadilan. Ya, itu nanti ada di dalam SOP kami. Ada kepentingan apapun dengan perusahaan, itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Telah dilakukan oleh CV Supratik. Setelah diketahui CV Supratik ini melanggar, itu adalah kewenangan kami. Sanksi administratif Dinas Lingkungan Hidup beda dengan Bapak dari kepolisian atau dari perizinan yang bisa langsung menutup perusahaan. Kami hanya bisa memberikan sanksi administratif yang nantinya pada akhirnya nanti dari evaluasi sanksi itu bisa sebagai rekomendasi untuk tidak lanjut selanjutnya, seperti itu Pak. Nah, itu salah satu solusinya untuk menghentikan dulu bahan baku itu atau mau merubah persetujuan lingkungan. Itu yang kami berikan kepada CV Supratik seperti itu. Dan ini proses setelah ini kami tetap akan melanjutkan prosesnya kalau memang CV Supratik tidak bersedia untuk menghentikan penggunaan bahan baku yang tidak tercantum dalam dokumen lingkungan. Itu sesuai dengan kewenangan kami seperti itu Pak. Kalau lebih dari itu kami tidak ada kewenangan di situ. Ya kita, makanya teman-teman itu kemarin sepakat bahwasanya opininya teman-teman kalau memang nggak bisa meninggalkan daripada kita bukannya Bapak untuk pencernaan kita seperti itu. Kalau ini kita nunggu bisa 2 tahun lagi untuk SOP seperti itu. Teman-teman sekarang dulu. Ya enggak Bapak. Ya kami memang berterima kasih. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini yang ikut, tidak bisa mengawasi seluruh Kabupaten Mojokerto. Kami hari ini harus di sana, kami hari ini harus di sini sama. Jadi saya tiap hari juga menangani hal-hal seperti banyak sekali Pak, seperti itu. Jadi dengan adanya kemarin dari pengaduan Bapak lagi itu kami berterima kasih berterima kasih atas atensinya Bapak ini. Dan ya tidak mungkin Pak, kita nggak nunggu ada korban dan lain sebagainya, enggak. Itu bagian dari prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua ini saya akan menjelaskan tuduhan dari warga masyarakat diwakili oleh beberapa rekan-rekan. Baunya itu loh, busuk. Baunya itu loh kayak telek, kan begitu ya. Baunya itu loh kayak comberan, kan gitu ya. Dan baunya itu membuat yang masyarakat ini terganggu, tidak bisa hidup sejahtera, tidak bisa hidup baik, kan begitu ya. Nah, apa yang dikatakan menjadi alasan daripada tuntutan ini saya bisa terima, tapi perlu dibuktikan. Kayak apa ini yang perlu dibuktikan. Oleh karena itu, kalau dibuktikan, kita harus juga datangkan orang-orang yang berwenang yang bisa, dalam hal ini instansi-instansi terkait. DLH ini kan terkait Kadang sadar tak lah.
Urusan warga mengganggu kesehatan, koyok telek, koyok macam-macam, kagoyang mangan, ya kan? Mual-mual, jasi ngeluh, petangnya juga gitu, munak-munak, kagoyang mangan, misalnya. Ini yang dikatakan sendiri oleh Pak Edi ketika saya berjumpa di kantor polisi di hadapan Pak Kapolsek. Nah, apakah ini benar? Menurut Bapak Ibu kalau benar, saya juga minta pada instansi yang terkait untuk datang ke tempat saya lagi untuk membuktikan apakah benar. Iya, benar. Loh, kok nggak dilaksanakan? Tidak ada. Jadi intinya, kalau sore hari ini ada untuk bisa melihat keadaan sebenarnya yang di lapangan. Uang itu yang bisa saya lakukan. Jadi tindakan yang 4 bulan lalu beberapa keluhan warga masyarakat yang karena bau begitu, sebagai saya perusahaan menjelaskan kepada sampean. Sampai di mana Pak Edi kalau saya ikuti, hanya ikuti. Dapat sampai berarti kita. Ngeten. Dulur. Ngeten monggo. Kersane niki udah dianu kan prosedur hukum to Mas. Ngeten. Lagi ngeten. Nggih. Ngeten. Beliaunya kita dengan masyarakat. Pak, ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu bisa dikenakan sanksi lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah merekomendasi dan berbuat sanksi administrasi, apa tembusnya kemana saja, apakah termasuk ke penyidik, ke kecamatan, atau ke Satpol PP, atau kemana yang berhak untuk menekan pertama menekan hukum. Nah, ini yang perlu disampaikan sehingga nanti kalau memang ada hal-hal yang melanggar hukum dan penyidik dengan rekomendasi sanksi administrasi ke penyidik, tembusannya penyidik bisa melakukan penyelidikan kebenaran daripada kasus itu. Di dalam SK sanksi kami di situ sudah ada diktum bahwa perusahaan wajib untuk melaporkan progres pelaksanaan sanksi administratif. Dan di situ di sanksi itu yang kami berikan ke CW Supratik itu ada 19 item Pak. Itu baru dipenuhi itu 1 item saja. Dan di situ masing-masing item itu ada batas waktunya yang harus diselesaikan. Nah, dari keseluruhan itu memang masih ada yang belum melewati batas waktu. Nah, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang 32 tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja tahun 2022, itu di pasal 114 Pak Edi ya. Nanti mungkin yang bisa menjelaskan lebih lanjut mungkin dari pihak Polres, itu memang ada ketika perusahaan tidak melaksanakan sanksi administratif itu bisa dikenakan pidana seperti itu. Itu kalau sesuai aturannya. Kalau dari kami sendiri Pak, di situ ada di diktum itu bahwa ketika perusahaan tidak melaksanakan sanksi ini akan diproses dengan ketentuan hukum yang lebih berat.
Kalau kami dari DLH ada koordinasi dengan penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nanti mereka yang akan turun ke lapangan untuk menindaklanjuti proses selanjutnya, baik itu penyelidikan atau yang lain seperti itu, Pak. Kalau pengaduan kemarin yang datang ke kantor itu adalah waktu itu kalau nggak salah Pak Kades dengan Pak Edi datang ke kantor. Makanya untuk surat balasannya kami sampaikan ke Pak Kades seperti itu. Oke, insya Allah di WA ke Pak Kades kalau nggak salah, mungkin bisa dicek lagi. Dari Polres nanti meminta, jadi dokumen kami adalah untuk koordinasi dengan sesuai dengan jalur koordinasi kami. Kalau misalnya Polres yang minta dari Gakum, dari ini kami akan berikan. Tapi kalau sekarang mungkin Bapak mau melihat, membaca silahkan, tapi tidak ada foto. Begitu. Oke lah. Pak Kades sama Pak Edi. Kalau Pak Edi belum terima, berarti Pak Kades yang terima. Nanti bisa ditanyakan Pak, kalau dari penyidik mungkin nanti ada meminta kopi salinan saksi administratif sebagai dasar penyelidikan. Mungkin nanti secara resmi dari Mas Sidik akan diberikan oleh beliaunya. Nah, dengan demikian warga ini biar tahu aja, warga biar tahu aja. Bahwa kalau ada suatu perusahaan, ya, bahwa kalau ada suatu perusahaan yang tidak mengindahkan sanksi administratif DLH, itu ada sanksi, ya, ada sanksi. Nah, saya ingin tahu sanksi berikutnya kalau dari DLH apa, ya, kalau dari DLH apa, nanti kalau supaya ada sanksi, ada dampaknya biar ya perusahaan tersebut segera menghentikan yang tidak sesuai, menghentikan yang tidak sesuai. Contoh, mungkin dia mendatangkan blotong itu ternyata tidak sesuai dengan mungkin kesepakatan dari lingkungan yang terdahulu. Nah, itu kalau dia nggak mengindahkan, sanksi apa lagi yang akan diberikan oleh DLH? Dan itu apa tetap hanya pengadu saja yang diberikan? Mungkin itu biar nanti warga agak tenang, jadi biar tahu, oh begitu ya. Kalau kita terima begitu saja percuma kita. Kita bukan dari pengusaha sendiri. Tuntutan kita tutup karena bau sudah 20 tahunan. Ya. Nah sekarang pengusahanya tidak mau nutup, tidak mau ada kesanggupan apapun, terus kita bubar begini saja. Ya inilah. Bahan baku limbah yang menimbulkan bau busuk. 2. Perusahaan dilarang produksi. 3. Apabila perusahaan melanggar pernyataan di atas, CV Supratik harus di itu Pak Tuntutani cekak berdiri-diri, Masya Allah. Terkait tadi yang sudah disampaikan dari pihak DLH bahwa UD Supratik sudah ada sanksi administrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur dalam pasal 114 disebutkan bahwa apabila sebuah pengusaha tidak mematuhi sanksi administrasi, itu akan ada ancaman hukuman pidana. Dalam hal ini kami dari pihak kepolisian menunggu kajian ataupun sanksi administrasi apa yang sudah dijatuhkan kepada UD Supratik. Nanti akan kami pelajari, akan kami lakukan penyelidikan. Apabila ditemukan tindak pidana, kami akan melakukan penyidikan. Terima kasih. Apabila perusahaan melanggar pernyataan di atas, CV Supratik harus ditutup. Dengan garis bawah, ketika ada selentingan bau sedikit, itu ada tindak lanjut untuk menutup itu. Kalau enggak, akan ada gerakan massa yang besar. Bertanda tangan di bawah ini, CV Supratik dalam hal ini adalah Bapak Pratik sendiri. Yang kedua, instansi DLH
3 Kapolsek Mojosari, 4 Kecamatan Mojosari dalam hal ini Pak Camat, yang kelima Dinas Perizinan, 6 Polres Mojokerto, 7 instansi tata ruang, 8 perwakilan warga. Dalam kita sepakat untuk 6 orang untuk menandatangani untuk perwakilan. Seperti itu. Ini adalah menjadi kesepakatan bersama. Ketika besok atau lusa atau 1 minggu lagi itu baru selentingan, kewajibannya adalah ditutup. Seperti itu. Oh ya udah, berarti diketik lagi. Kita tinggal menunjukkan hasil nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Satgas Polres Mojokerto, Pak Kapolsek, Pak Lurah, dan DLH, Pak Kadek, dan seluruh warga Palu yang saya cintai. Alhamdulillah pagi ini kita di sini dalam rangka untuk memastikan ya bahwa aspirasi panjenengan sudah bisa direspon. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya saya yang pertama itu ikut jawab itu ke perusahaan ada mesin ada Pak Hendri gitu ya. Nah, kemudian tidak lagi teman DLH sudah ke lapangan, namun rekomendasi dari daerah memang belum terlaksana. Dari 19 item tadi evaluasi dari teman-teman ya hanya 1. Dan teman-teman juga mungkin belum tahu nanti memang cara ini kan dalam kayak ini. Kalau itu dipublikasikan, diumumkan, ya nanti khawatirnya. Tapi kalau pihak yang mengajar memang karena itu tutupannya ya boleh. Tapi nanti cara komunikasi dengan Lurah yang sudah ada. Kemudian saya berharap saya Muspika Pak Kapolsek itu memang tugasnya adalah menjaga wilayah ini kondusif. Nah ini tentunya nanti harus kedua belah pihak ini sama-sama menyadari Pak Pratik ini memang aspirasi warga. Kita dengarkan. Mari kita ketika ada kebutuhan kita terbuka. Terus warga juga begitu. Nanti kalau kita misalnya ada masalah, ya kita sebagai warga biasa mari. Seperti sekarang bisa membuka diri. Barangkali ada penilaian Pak Pratik mungkin kurang terbuka. Nah ini mungkin nanti kita perbaiki situasi itu. Karena apa? Kita hidup di tengah masyarakat, semuanya ingin hidupnya juga tenang. Kalau ada gambar bau busuk itu bagaimanapun, ya nggak enak. Ketika makan juga nggak enak, sehari-hari itu nggak enak. Gitu ya. Saya kira itu, saya juga di sini memang sudah setahun sebetulnya, setahun, sudah lama ya. Saya kayaknya berguna ya. Kan dulu kan waktu kecil saya ini Pak, tamat Mojosari. Nanti kita kasih nama ya. Ya, nanti kasih. Izin Bapak Ibu, kami bacakan saksi administratif ya. Di diktum ketiga paksakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua meliputi hal berikut. 1. Menghentikan pembelian dan atau penggunaan serat ipal kertas sebagai campuran bahan baku dalam proses produksi paling lama 24 jam. 2. Menyerahkan bukti perjanjian kerjasama atau bukti pengiriman serat ipal kertas
buka kurung dari PT Pakrin dan atau PT Mega Surya Eratama ke CV Supratik tutup kurung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto paling lama 24 jam. 3. Membersihkan, mengangkut, mengirim, dan menyerahkan pengolahan semua limbah B3 berupa slat ipal kertas yang masih berada di dalam area CV Supratik yang sebelumnya digunakan sebagai bahan baku ke pihak ketiga yang berizin, buka kurung pihak pengolah limbah B3, tutup kurung paling lama 2 hari kalender. 4. Menghentikan kegiatan pembuangan air limbah produksi ke media lingkungan, buka kurung saluran air, badan air maupun tanah, tutup kurung, sampai dengan dimilikinya persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan SLO paling lama 24 jam. 5. Melakukan perubahan persetujuan lingkungan atau dokumen lingkungan untuk penyesuaian dan relevansi kondisi senyatanya paling lama 180 hari kalender. 6. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan secara berkala setiap 6 bulan sekali ke DLH Kabupaten Mojokerto dan instansi terkait paling lama 60 hari kalender. 7. Melakukan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan paling lama 90 hari kalender. 8. Memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan surat kelayakan operasional buka kurung SO tutup kurung paling lama 120 hari kalender. 9. Melakukan pemantauan kualitas air limbah dengan melakukan pengujian laboratorium secara berkala setiap 1 bulan sekali paling lama 30 hari kalender. 10. Memperbaiki sistem IPAL, melengkapi dan memasang sistem tanggap darurat penyemaran air pada IPAL paling lama 60 hari kalender. 11. Memiliki personil bersertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional pengolahan air limbah dan penanggung jawab pengendalian pencemaran air paling lama 360 hari kalender. 12. Saya ulangi, paling lama 365 hari kalender. 12. Melakukan pengujian kualitas udara ambien secara berkala setiap 6 bulan sekali ke laboratorium yang sudah terakreditasi paling lama 30 hari kalender. 13. Melaporkan hasil pemantauan kualitas udara secara berkala ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan instansi terkait paling lama 60 hari kalender. 14. Memiliki rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun buka kurung limbah B3 tutup kurung melalui perubahan persetujuan lingkungan paling lama 90 hari kalender. 15. Memiliki TPS atau tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang memenuhi ketentuan teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3 paling lama 60 hari kalender. 16. Memiliki perjanjian kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan pihak pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun yang berizin buka kurung pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 tutup kurung untuk semua jenis limbah B3 yang dihasilkan paling lama 30 hari kalender. 17. Membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun paling lama 90 hari kalender. 18. Mendaftar dan menggunakan akun elektronik paling lama 90 hari kalender. 19. Memiliki personil dengan sertifikasi kompetensi pengelola limbah B3 paling lama 365 hari kalender. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan PT Mega Surya ya. Jadi itu memang waktu kami pengawasan di lapangan informasinya bahan itu dari PT Pakrin dan Mega Surya. Tapi ternyata dari PT Supratik sudah menyerahkan kerjasamanya bukan dari PT Pakrin dan Mega Surya, tapi dari perusahaan di luar wilayah Kabupaten Mojokerto. Itu yang saya klarifikasi di sini ya. Wajib Bu ya. Setuju. Tapi kalau kita disuruh ngotot bukan kewenangan saya. Makanya
Nanti ada catatan tersendiri di email saya. Apabila mana sesuai aturan hukum, nanti akan saya buat. Karena saya nggak bisa untuk perusahaan nggak bisa. Kecuali ada rekomendasi yang berhak, memang perusahaan tersebut dapat membantu mengamankan, gitu, Bang. Bang nggak? Nah itu, jadi tetap sesuai aturan hukum. Ya. Ngambune bojoku wangi. Ngambune bojoku wangi lah boleh dok ya. Kira-kira ngono. 41. Dan untuk itu penuntutannya kedua kita minta dihilangkan bahan baku yang berbau B3 itu supaya tidak dikulak sama supratik. Itu yang menimbulkan efek bau. Menimbulkan efek bau busuk. Itu yang bisa dikatakan kata-kata lain limbahnya kertas atau selat itulah. Itu yang sangat meresahkan masyarakat kita karena menimbulkan bau. Kalau dikatakan orang Jawa bahasa kasarnya berbau taek seperti itu. Berbau taek seperti katanya orang Jawa. Sudah berapa lama Pak? Kita ini sudah kira-kira di antara 18 tahun kita sudah merasakan bau itu. Kita sudah bergerak 3 kali. Nah ini untuk yang ketiga kalinya kita bergerak dari bulan 7 tahun 22 dan ini penyelesaiannya per hari ini bisa dikelirkan menghasilkan surat pernyataan tadi yang ada 2 intinya berupa surat pernyataan yang menjalurkan ke ranah hukum ke bapak-bapak itu yang kita harapkan. Bau tai, bau comberan, saya bersedia gitu, tidak apa-apa. Kalau memang ya, tapi kalau bau katanya batasannya selenting ini loh, bagaimana? Kan sulit, iya kan, itu aja. Kalau saya bicara bantah di sangka ya saya harus bicara apa tapi batasan itu kan tidak ada standarnya. Pak, terkait sanksi administrasi dari BMK itu Kami akan